Halo guys. Halo. Halo. Halo guys. Agak ada delaynya ya. Udah Sengaja lama sih. nih. Udah lama ya, udah lama nggak aneh, nggak berjumpa kita. Wah, berapa tahun ya? Berapa tahun kita nggak ngonten? Kita terakhir upload itu 10 bulan yang lalu. Wah, Mau setahun ya. belum setahun Niat- kok, belum setahun. Niatnya emang setahun sekali nggak sih? Iya, Oh iya. Oke. Itu motivasi masih rendah. iya sih. Masih belum ada dorongan. Sekarang season 2 nggak sih? Setiap upload new season. Setiap upload new season. Sampai jumpa next year. Oke. Sebelum itu live update dulu nggak sih? Apa yang kenapa Oh. kok kita menghilang nggak konten? Ya walaupun nggak ada yang nyariin ya nggak apa-apa lah. Kita menginfokan sendiri. Boleh. Masing-masing dah. Ya, boleh. Coba dulu. Ya, kamu host ya? Oh ya sih aku dulu. Aku 10 bulan ini, apa ya? Aku menemani, mengawali, apa sih? Apa sih istilahnya? Menemani, Membersamai. bukan, Bukan. Bib. Ayo, apa? Menanti. Melakukan. Bukan. Ya, Membaca. Mengerjakan. misalkan aku mengawal. Oh, Mengawal siapa? Aku menemani dan mengawal 2 temanku yang udah wisuda. Oh. Keren ya. Harus seneng apa sedih ya? Aku seneng loh. Aku seneng. Terus kalian ngapain tuh 10 bulan ini? Kalau aku dikawal Zaki bukan sudah. Enggak. Apa Kalau yang aku terjadi? 10 bulan itu 2023 ya berarti ya. Iya. Itu berarti iya sih ada momen wisuda. Ada momen sekarang lagi kerja. Terus sudah. Udah itu aja. Yakin ta. Iya kan. 2023 kan. Setelah iya, lulus awal tahun kerja. bisa. Iya. Oh, awal tahun kita sempat liburan. Akhir tahun bisa, akhir tahun kemarin. Tahun kemarin mengawal juga teman yang wisuda. Udah banyak itu aja. Banyak yang wisuda. Iya banyak ya yang wisuda ya. Banyak. Ya ada juga yang nggak yang wisuda. Ada. Nanti ya dikawal. Gary ngapain Gary? Bulan ini Gary? Aduh aku udah lulus guys. Udah wisuda. Tapi putus. Waduh. Tapi aku sekarang ada habit baru, kayak aku sekarang udah mulai olahraga. Tapi masih nganggur. Iya. Terus silat. Udah bisa. Udah nendang siapa aja? Udah nendang siapa aja? Aku pernah sih nonjok, tapi dia masih SMP. Waduh. Nonjok anak SMP. Iya, tapi pakai apa? Pelindung tangan itu loh. Oh. Kan mestinya arahnya ke dada tengah ya. Cuma ya akurasiku meleset terus kayak
ke dada kiri, jantung gitu loh. Terus dia kaget gitu loh. Waduh, gitu loh. Itu terakhir aku karate. Iya. Akurasinya melenceng tapi kok langsung ke jantung itu akurasi melenceng atau tepat sasaran itu? Iya, aku organ vital kan kalau diajarin terus. Duh, Iya. tapi berarti dia nggak lindungi jantungnya ya? Dia lindungi yang Iya, lain. iya, gara-gara iya, padahal harusnya kan semuanya Dia ya diprotek, iya. Emang sih disuruh senseinya itu untuk mukul dada tengah gitu ya. Tapi kan harus siap dong. Mhm. Nggak tahu kan Masa musuhnya, nggak bisa masa lagi lihat. di jalan tengkar Heeh. dada Iya harus tengah doang kan nggak mungkin. Kamu Iya, pukul dada harus doang aja ya? koordinasi dulu kan. Masa iya. kamu mukul ini aja ya, dada tengah aja ya. Dada tengah Iya. dong, cowok bukan lo gitu. Iya. Heeh. Iya. Tenang mas biar nggak salah kok, Mas. Nggak salah tadi. Iya, iya, iya. Aku tahu kok nggak salah. Akan kuulangi lagi. Oke, terus apa lagi live update-nya? Udah itu aja. Mungkin Dari gas secara keseluruhan. wih, Kita ingin serius lagi. ya semoga ya itu harapan kita bersama. Betul. Pasti. Berarti siap untuk stres bareng nih. Yoi. Masih ada Apapun up lah and ya. down. Yoi. Walaupun stres tetap dilalui, stres seneng bareng-bareng. Stres. Kenapa tuh? Udah mulai stres baru ngomong. Yang Apa? stres sih ditinggal ditinggal 2 teman udah wisuda tuh stres, guys. Waduh. Waduh, Oh, tadi barusan bilang seneng, sekarang stres. ya kan pas hari H kan tak senang. Ya, semakin ke belakang stres gak sih? Ya, aku sih merasakan. Berarti kamu pengennya mau dikawal. Iya dong, masa Oh, aku oke. ya kan katanya Gary mau pasti ke Malang kan? Pasti kan. Kapan tuh? Iya, tergantung. Nggak bisa janji. Astaga, masa sih itu didatengin masa aku. Siapa aku datengin siapa? Wow. Oh, Wah, ini nih kalau soal cewek ada nih. Makin stres aku kalau bahas cewek udahlah. Capek aku. tuh. Nah, selain cewek nih yang buat stres tuh apa sih? Kan aku tadi udah wisuda. Kalau Afif masih yang belum. Oh iya. Aku kan cewek. nah, kalau aku belum wisuda. Lalu apa, Beb? Udah diambil semua ya? Wisuda, cewek. Kalau aku stres. Apa? Stres apa ya? Ya dah, ya nggak pernah stres dah. Oh enggak dong. Iya, kok kesannya sombong. Iya. Oh, aku 2 kali gagal, weh. Sebenarnya kan niatnya mau lanjut kuliah, tapi nggak gagal. Itu 2 kali tuh. 2 kali gagal daftar. Gitu. Tapi kamu dapat kerjaan. Nah, masalahnya kan tapi apa ya? Tujuan goalsnya yang pengen di awal mau S2. Nah, itu nggak jadi. Tapi ya ada kerjaan ya. Iya. Kok Berarti kamu nggak bersyukur sih? Nah, itu jadi ya harus Ya, berarti komen harus guys, komen. Berarti kamu kurang bersyukur, Pep. Oke. Ini sih yang jahat. Tapi coba gini, misalnya kita pengennya makanan deh, pengen nasi goreng. Ternyata adanya udang gitu. Kan Nah, enak. itu nah masalahnya tujuannya bukan udang gitu. Nasi goreng. Lebih mahal loh, Pip. Udang, Pip. Yang ada sih solusinya. Nasi goreng seafood. Pak Anjo. Tahu Pak Anjo, Pak. Ini salah satu contoh juga nggak sih temen yang nggak bisa dengerin cerita. Waduh. Bikin stres emang. Sabar Pip ya. Sorry. Iya.
Stres. Terus Terus dampaknya apa? iya, dampak dari stres itu apa? Apa ya? Kalau aku sih dampaknya banyak tidur, banyak tidur. Kamu kalau stres lebih banyak tidur? Iya, kalau aku ya. Oh iya bukan susah tidur? Itu. Nah, kalau malam susah tidur. Kalau siang yang tidur terus. Aduh, kebalik gitu loh. Kayak jam apa sih? Jamnya rusak. Jam tidur. Pas nggak bisa tidur tuh ngapain? Ya ngapain aja yang bisa dilakukan? Scroll TikTok, IG, terus ngapain ya? Nonton YouTube, gitu-gitu paling. Ini dalam keadaan stres juga? Iya. Yang siang juga stres itu? Nah, kan biasanya tuh stresnya tuh malam. Nggak ngapa-ngapain kan. Jadi Mhm. kalau siang, ya karena banyak tidur terus banyak apa sih namanya? Pengalihannya kayak ada di nonton gitu-gitu kan. Kayak scroll-scroll tuh kayaknya nggak kerasa gitu. Loh 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 Gitu. loh 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 loh, nih, entar. Katanya stres bikin kamu tidur, tapi kamu Mm. stresnya di malam hari. Di malam hari kamu nggak tidur, kamu Iya makanya. pengalihannya TikTok. Nah Iya. tidurnya di siang. Nah, iya. Bingung kan? Iya, tolong Viv, tolong luruskan. Udah, apa, Zaki kan kalau stres nggak malah tidur ya katanya? Kalau Iya malam ya, katanya. Malah iya tidur jamnya kan? kebalik. Jamnya kebalik. Apa sih? Jam Oke, jamnya kebalik. Kalau Heeh. secara jam, secara durasi, sama nggak tidurnya? Duh, kenapa sih aku harus jadi host sekarang? Muhuying sumpah. Enggak ada. Apa, Ini kan stres jamnya apa nih? Lagi stres. Ya, ya. jamnya kebalik. Heeh. Biasanya kalau nggak stres nih tidurnya malam. Anggaplah 8 jam ya. Nanti jam berapa itu? Jam 12 sampai jam 8 misalnya. Nah, Iya. kalau stres tidurnya di siang. Nah, siang itu berapa lama tidurnya misalnya? Tambah banyak enggak lama tidurnya? Enggak sih biasanya ya, kalau tidur. Ini misalnya jam 6 Mhm. sampai jam 12 gitu. Atau jam 11 gitu. 6 Gitu-gitu. sampai jam 11 itu, oh iya. Oh, Apa Viv? Gitu-gitu. iya, iya. Apa artinya Viv? Akhirnya stres. Eh, Kamu nanya ini sih durasi buat apa? Ngomongin apa? Ayo. Udahlah. Loncatin aja lah. Pokoknya Zaki stres. Loh, aku ini sih yang buat aku stres kayak nggak kejawab. Apanya nggak kejawab? Ini mungkin tadi. Oh ya iya, apa, tolong lurusin. stresnya yang apa, habis lagi stres, dia malam jadi bingung harus mau ngapain. Akhirnya Hmm, nggak bisa tidur. mikirin yang Karena karena pagi, siang, sorenya juga nggak tahu mau kegiatan apa. Yang dilakukan ya tidur itu banyak-banyak karena bingung harus ngapain, stres. Nah, karena tidur otomatis malamnya nggak ngantuk. Akhirnya jadi kayak gitu terus. iya itu Wah, paham. iya. Nah, kalau kalian gimana? Langsung dia langsung gitu loh. Nggak aku aja dibahas. Loh emang gitu harus ini kan, ditelaah masing-masing. Sampai Biar dapat aku juga jawabannya. lebih kenal kamu Zak, penonton juga. Iya, kita kan nggak mau yang iya aja, Zak, kayak iya Zak, ngerti. Iya. Aslinya enggak. Tadi aja kita mojokin Afif kan di awal. Nah, kita nggak iya aja. Makasih guys. Iya. Aku merasa diperhatikan. Wih. Ini apa deh? Kalau kalian gimana? Stres ngapain? Kalau stres ngapain? Aku sebaliknya, stres itu susah tidur.
susah tidur dan justru gini, kayak misalkan aku punya kewajiban tertentu, kayak misalkan, ngedit podcast misalkan, ngedit podcast. Cuma itu kan sesuatu hal yang aku harus kerjain di hari itu misalkan. Cuma karena aku stres, misalkan contoh tadi kalau ya soal cewek misalkan, eee, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kayak aku ngerjain, pengen ngedit, fokusnya ke hal lain, akhirnya nggak fokus. Tapi kalau aku coba, oh mungkin aku lagi stres, aku harus santai-santai dulu nih nonton gitu-gitu. Nah aku malah ngerasa bersalah lagi kayak, aduh aku harusnya Hmm. waktuku produktif Betul betul gitu-gitu. Jadi betul. dilema, jadi stres lagi terus makin lama makin refleksi diri kayak, aduh ini aku ngapain nih, jadi kayak nggak ada hasil yang aku bisa peroleh gitu. Padahal kalau misalkan aku santai-santai nonton kan seenggaknya aku happy ya harusnya, tapi malah kepikiran yang lain. Soalnya nggak selesai itu kerjaan Heeh, di belakang kerjaan kepala tuh kamu. kayak gitu. Ya begitu sudah. Iya, semuanya kayaknya gitu deh. Kebanyakan tidur jadi banyakin tidur, banyakan scroll TikTok gitu kan. Tiba-tiba malam ada lagi. Jadi bingung ya harus ngapain kalau stres mau ngalihin pikiran tapi nanti risikonya malah tambah numpuk gitu. Betul. Ya, karena tadi contohnya cewek ya, jadi Hmm. Hmm. salah satu solusinya sekarang ya aku udah mati rasa soal cinta, guys. Jadi aku udah nggak stres lagi gitu. Bahaya nggak sih itu, bahaya nggak sih? Itu bisa bisa melenceng nggak sih? Oh, 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 belok berarti maksudnya. ya, Ya, ya belok. Nggak ada indikasi tujuan. belok tuh yang, nggak akan ya menurut aku, nggak akan. Oke. Karena ya udah aku coba gitu, udah aku coba kayak kayak aku melihat cowok ganteng gitu. Aku gampang ngelihat cowok ganteng kan, kayak, eee, le gampang kan kalau lihat, lewat gitu, oh cowok itu ganteng gitu. Tapi Ya, nggak bisa ada perasaan itu loh. Jadi ya, nggak mungkin gitu. Iya. beda ya kalau sama ada cewek cantik lewat tuh. Waduh, gue harus dapetin nih. Nah, Gitu sekarang kan. kan udah mati rasa. Nah, udah mati rasa Oh, Ya, kayak ya. iya. kayak mata aku tuh tetap ngikutin arah jalan dia, Oh, iya. gitu. Tapi Berarti hati berkata tidak, udah cukup Ger gitu, cukuplah. ngeri banget, Cukup ngeri banget. Gitu. cukupkanlah kalau kata Kunto Aji itu, heeh. Tundukkanlah pandanganmu. Ingat ada yang di atas gitu. Oh Ya, iya 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 iya. Hikmah ya. iya, ada aku gitu, Afif. Kalau aku stres sebenarnya bukan tentang tidur nggak tidurnya ya, tapi tentang ini kalau stresnya waktu itu juga ya langsung. Biasanya aku makan sih, makan tuh. Hmm. Tapi bukan yang stres Oh, kepanjangan. Misalnya contoh ya, contoh ini cerita lucu. Pas SMA, SNPTN ya, yang ke kuliah itu. mhm. Nah, aku kan, itu udah dulu doa, bla bla segala macem. Saya pengen banget ngebet diterima gitu. Ternyata sampai aku puasa waktu itu kan, Jumat kalau nggak salah, aku ingat banget harinya itu puasa. Apa Kamis ya? Ya itulah puasa terus lihat pengumuman itu kan, terus dibilang kalau nggak diterima. Itu kan stres kan ya, stres. Tapi langsung aku bilang ke ibuku gitu. Kayaknya batal deh puasnya. Pengen Yo. beli makan gitu. Loh. Malah, malah makan gitu kayak. Untuk mungkin melampiasinnya kayak. Oh iya. Biar fokus ke yang dimakan itu gitu. Oh. Nggak fokus ke pikiran lainnya. Tuh. Tapi kalau stres yang sifatnya panjang, dulu skripsi misalnya, biasanya diem ya kebanyakan. Diem nggak ngapa-ngapain, nggak megang HP Oh, juga gitu. oh, dulu kamu kalau diem berarti bikin skripsi, Beb. Oh, pantesan Du- kamu.
sering Jadi dulu melamun. iya dulu itu. Oh, lagi Iya, iya, nongkrong iya. ya? Kenapa aku di Iya. sini ya? Kenapa Harusnya aku di di sini? kamar. Ya Allah. Berdiam diri itu bukannya makin stres ya, kayak pikiran jadi kemana-mana, enggak tah? Overthinking. Overthinking iya, tapi justru iniin ya kalau aku dipikirin dan sebagainya gitu, kayak kenapa stres, kayak ya nangis sih, bingung harus ngapain. Tapi ya gitu, kayak ini sih, misal stres, ada masalah. Kalau aku pas chat-chatan atau nonton dan sebagainya, kayak ini, kayak merasa bersalah gitu. Kok bisa-bisanya aku ya ini, apa, tawa-tawa gitu-gitu. Oh. Orang ambis kalau stres gitu ya. Orang ambis kalau malah dipikirin stresnya. Iya, malah dipikirin. Oh, ngerasa bersalah tuh karena sama kayak tadi aku gitu tah, kayak, harusnya nyelesain masalah ini dulu gitu, baru bisa ketawa-tawa. Iya, iya, sama-sama. Tapi kan bedanya kan kamu kan melakukan sesuatu yang ya sekiranya menyenangkan baru di akhirnya. Kalau Apip nih dari awal Sampai nggak sih? beneran selesai. Iya, benar, benar. Mmm, Kalau kita kan ya ada pengalihannya dulu baru di akhir. iya, Kenapa kok aku melakukan ini gitu loh baru menyesal betul betul. penyesalannya. Hmm. Iya, aku soal makan juga gitu. Aku, makanan favoritku setiap, hari buruk misalkan ya atau ya kejadian lah, Mhm. eee, makanan andalanku tuh mie instan. Karena mie instan itu nggak cocok sama aku, perutku tuh langsung diare lah apalah besoknya. Nah, biasanya aku langsung tuh kayak, berapa minggu yang lalu ya, kayak aku cerita ke Afif, aku makan mie rendang 3, telur 2, sosis 2. Wih, itu Oh, aku lupa sebelumnya habis ngapain gitu, kayak kenapa gitu, terus ya udah tak bikin aja wes. siapa yang menyakitimu kawan? Iya, jujur aku lupa, kayaknya bagus aku lupa. Tapi ya Apa? itu, aku ingetnya Tapi makanannya aja. itu nggak Iya, kenyang. Maksudnya sebelumnya nggak ada makan. kayaknya iya deh. Atau makan, aku lupa hari itu, kayak Hmm. hari itu ngapain. Aku ingat makanan di akhir doang, malam-malam, tengah malam, masak itu. Dan yang aku ingat saat makan tuh kok tinggal dikit gitu, kayak nggak kerasa 3 gitu. 3 loh. Itu sih. Hmm. Kalau kamu Zak, ada makanan andalan tah kalau Nah, stres itu? lagi stres. Nah. Makanan andalanku nggak ada. Aku pemakan segala. Apa Apa? iya apa misalkan lagi stres. Tapi aku kayaknya kalau stres nggak nggak terlalu pemakan. Malah nggak makan ya? Atau gimana? Enggak. Nggak ada moodnya aja. Ya biasa aja biasa aja. Hmm. Bukan malah kayak stres tuh makan terus enggak. Malah enggak. Ya biasa aja. Ya itu apa pengalihnya ya, ya tidur nonton gitu atau ngapain gitu. Mmm, Hmm. Hmm. kalau dulu aku waktu ngekos ini sih, McD. Karena kan jarang ya anak budget McD kan masuk mahal. Terus ya kalau stres, wah beli McD nih sambil Beli nonton. Mac, beli Mac GoFood Iya, kayak GoFood. GoFood. Oh kirain kamu ke McD-nya. Enggak punya teman. Loh, kan Dulu bukannya pernah ke Mac. Apa? eh, Oh, wah, lupa. Apip, Apain, hei. Dulu yang katanya mau makan di McD nggak jadi itu. iya Mau makan McD nggak jadi. janjian sama orang di McD, orangnya nggak datang. Diantar doang. Oh Oh iya, alah, oh itu, dia datang. iya Dia itu cewek keberapa itu ya? Iya. apa sih? Iya itu ceritanya jahat sih. Emang cewek tuh berarti apa?
Perlu diceritain kah atau next aja? Next. Iya, next Next. aja deh. Banyak kalau soal Biar cewek. penasaran lah penonton. Iya. Tadi kan udah apa kayak apa biasanya dilakukan kalau stres kan tadi makan, tidur, nonton malah gitu kan. Terus apa ya? Gimana sih? Apa yang harus lingkungan tuh lakukan gitu loh biar kalian tuh happy lagi, biar kalian tuh nggak stres lagi gitu. Oh. Apa yang mau orang lain tuh lakukan ke kalian kalau kalian tuh lagi stres gitu. Ini menarik ini. Karena kalau aku ya sebenarnya pribadi, kalau lagi stres atau lagi stresnya tuh di hari ini misalnya, lagi di fase itu, paling ya itu diem kan, nggak mungkin cerita gitu. Sulit lah peluangnya kalau cerita di waktu itu juga. Tapi kadang juga juga sedih juga gitu. Ya kita lagi sedih, ternyata lihat grup WA gitu lagi rame, lagi nongkrong ternyata malahan kayak ada sedih juga gitu. Terus kan wajar kan, oh ya wajar mereka main apa namanya nggak orang aku nggak cerita gitu kan. Tapi aku juga nggak mau cerita gitu di waktu itu. Nah itu bingung. Terus mungkin apa ya? Tapi emang aku nggak cerita, bingung juga sih, bingung takutnya justru ada hal yang men-trigger, responnya nggak bisa nggak bisa aku tangkep, karena lagi stres itu pasti pikiran nggak stabil. Aku lagi stres skripsian gitu misalnya, lagi skripsian cerita aku males nih ngerjain skripsi gitu, tapi responnya kan malah kayak skripsi itu dikerjain gitu kan, jadi sedih ya gitu. Padahal kan poinnya Iya, bukan iya. Paham. bukan itu gitu. Takut nggak sesuai ya. Takut nggak sesuai. Dapat ya, iya sih, teman cerita cari yang cocok. Terus akhirnya kamu ketemu kah? Akhirnya ketemu eksternal yang cocok kah? Itu kan tadi kan cerita kalau misalkan gagalnya mungkin ya kayak ininya. Terus pernah kejadian suksesnya gitu? Mungkin kalau eksternal yang cocok itu orang yang ini yang dengerin aja gitu, gak usah di feedback segala macam, gak usah direspon, dengerin aja gitu. Karena kalau misalnya aku sendiri pengen minta saran bakal nanya gitu. Nah kalau aku minta saran, aku nggak terima nih, aku yang berarti yang salah gitu. Tapi kalau misalnya aku cerita aja, ya itu gitu. Oh, baru tahu aku ini sisimu ini. Jadi keingetan kemarin kayaknya aku langsung ngasih saran. Tok gitu. Berarti penting kasih tahu juga dong ke Iya sih, betul. ceritanya kayak ya pendengarnya juga harus nanya sih ya, kamu mau saran atau didengerin aja. Iya, sebenarnya idealnya tuh gitu, cuman jarang kan orang yang mau ngaku ya. Aku mau denger aja gitu. Harusnya emang terbuka gitu sih. Iya sih. Siapa nih? Aku atau kamu, Zak? Next. Aku kira. Kamu dulu udah gear. Aku ya. Eksternal ya ini. Aku sih haus akan validasi. Aku menginginkan validasi. Mirip sih sama Afif. Aku ya karena kebiasaanku
ingin mendapatkan validasi ya, kayak misalkan stres, apa ya selain cewek guys? Susah banget. Oh enggak, misalkan ini deh, beasiswa. Kemarin aku ketolak beasiswa. Terus ya aku stres itu, nangis juga. Dan aku menyendiri sih, kebiasaanku menyendiri. Dan, seringkali tuh setiap stres aku kehilangan arah dan akhirnya kesendirianku ternyata justru yang bermain-main sama aku gitu loh. Jadi saat aku sendiri pikiranku bermain-main, kayak, "Oh kesimpulannya gini loh Ger kamu loh, kayak bodoh kamu nggak bisa dapat beasiswa itu karena kamu bodoh, karena kamu nggak teliti bla bla bla," gitu-gitu. Terus nggak baiknya gitu dan, contohnya contoh realnya kemarin, kayaknya kakakku tuh notice ya karena aku kan ngasih tahu keluarga ya kalau, "Oh aku nggak keterima nih di beasiswa ini, aku gagal." Terus kakakku dateng, eee, nggak langsung apa ya, kayak nanya aku pengen cerita kah atau apa, tapi langsung kasih solusinya gitu loh kayak, "Oh ini loh aku nemu semacam pelatihan gitu loh, les private untuk, daftar beasiswa." Dengan gitu terus ada omongannya yang buat aku tenang kayak, "Ini aku, apa ya, ngebantu kamu daftarin les gitu-gitu, bukan berarti aku berekspektasi kamu, apa ya, harus dapet beasiswa ya setelah ini," gitu. Tapi lebih ke Mmm. seenggaknya kamu tahu gitu, apa ya, ngebantu gitu. Jadi dapat atau enggak masalah, yang penting nyoba gitu. Nah itu tuh kayak, apa ya, ya seneng gitu. Jadi kayak mungkin eksternal cocokku tuh yang langsung gerak gitu ke aku, karena jujur aku nggak tahu harus ngapain ketika aku udah down banget ya, gitu sih. Deep, Kalau gitu yang solutif tah maksudnya? Enggak juga? solutif, iya, iya. Mmm. Aku kehilangan solusi biasanya kalau udah nggak tahu Mmm. ngapa-ngapain tuh. Aku butuh diiniin, "Oh gini loh," gitu-gitu. Kamu Za? Kalau aku sih kadang pengen dibantu, kadang pengen ya diem-diem aja. Kalau 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 aku apa? Kalau aku pengennya dibantu tuh biasanya tentang stres kayak itu kayak masalah apa ya? Kegiatan yang lagi dilakukan gitu kan. Terus stres nih. Nah, itu kalau aku bakal banyak tanya ke orang-orang gitu loh. Bakal ya ke sana ke sini buat menyelesaikan itu. Misalkan itu apa ya, istilahnya tuh stres agak berkepanjangan gitu loh yang harus dilakukan, ngerti nggak? Kalau yang nggak Yang berkepanjangan biasanya nanya-nanya ke orang biar selesai. yang ya, Mmm. ya bisa. Nah, yang ada deadline-nya gitu loh. Oh. Heeh. Masalah ya kegiatan itu tuh aku pengen cepat selesai. Maksudnya ya pastilah ya pengen cepat cepat selesai makanya jadi banyak kesana kesini gitu. Mmm. Terus kalau diemnya ya masalah-masalah itu eh ya masalah-masalah berkepanjangan tuh kayak ya skripsi belum sudah gitu kan. Ya tapi aku mikir-mikir kalau diem terus ya nggak bakal bergerak gitu loh. Dari Nah ini diriku. aku pengen tahu nih, apa ini? Heeh heeh, terus. Apa solusinya? Sorry. Solusinya eh aku harus memberanikan diri apa ya? Minta Minta tolong bantu. gitu. Mhm. Minta bantu. Mmm. Kemarin kemarin banget aku minta tolong temanku di sini buat nemenin aku apa Mmm. buka buka skripsiku lagi itu. Dan iya, maksudnya kebuka dan ya udah aku merasa tenang di situ. Merasa Mmm. tenang kalau ya ya walaupun dia menjelaskannya ya keras ya, nggak keras sih ya. Emang bahasanya begitu, emang bahasanya begitu ya. Tapi aku tapi aku rasa tenang aja gitu. Oh, ternyata ternyata masalahnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Cuma ya udah cuma sekedar Oh. nyari ini, nyari itu ya udah selesai gitu. Gitu.
Karena Khawatirnya mungkin mungkin ketakutanmu dulu tuh karena ngawang-ngawang nggak sih? Kayak sebenarnya masalah tepatnya nggak tahu, masih ngawang gitu skripsinya. Jadi kayak kesannya besar gitu mungkin. Terus setelah Iya, dibuka sama temenmu jadi ya mungkin besar, nggak tahu ya, mungkin besar, tapi tahu gitu seenggaknya secara iya eksplisit. tahu solusi, tahu apa ya? Tahu apa yang harus dikerjakan gitu loh. Tahu langkah itu gitu kalau aku. Ya, pengen dibantu ya. Berarti ya. Iya. atau tadi yang itu deadline itu. Soalnya kadang di skripsi jadi masalah itu kan Kalau nggak ada gak ada deadline. deadline yang ini ya, yang menekan gitu. Kalau Iya, tugas deadline-nya jelas, kalau enggak ngerjain bakal damp apa gitu. Apa gitu. dampaknya jelas gitu. Di skripsi emang ya gitu. Ya, iya sih. Iya, mungkin ya. Baru tahu aku nih Zaki. Iya, iya, iya. Kayaknya kita kalau stop ke podcast banyak yang kebuka ya. Kayak kita ini udah berapa tahun bersama tapi kok baru tahu nih. Iya, tadi Afif juga baru tahu cara ininya. Nah, aku juga baru tahu kalau aku begitu. Iya, ya Allah. Tenang kok, tenang. Aku juga baru tahu. Aku baru tahu kalau aku begitu. Yes. Iya. Judul tah. Clickbait. Apa aja bakal clickbait dibahas di podcastnya? Apa coba? Terus biasanya ada nggak sih apa jam-jam waktu tertentu yang buat kalian tuh biasanya mikirin ya overthinking gitu, stres gitu? Atau ya karena apa misalkan ada satu masalah baru yaitu stresnya atau gimana? Ya kan kita kan udah juga ya umur kita kan juga udah nggak lama lagi ya. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Udah setengah abad guys. Setengah abad kita. Duh. Seperempat. Seperempat ya Allah, tolong. 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 Ya, ya. Kaget mendengar ya Allah bapak-bapak ternyata yang ngisi. Seperempat. Sok-sok ngomongin skripsi lah, kuliah lah. Oh, bapak-bapak. Anaknya. Kan Anak gimana anak? ini skripsinya berapa kali ngulang berarti nih? Kok belum lulus? Iya, Zaki bilang wisuda udah. Iya, udah 50 tahun. Ya Allah. Kayak seperempat Ngakak. abad. Kita udah seperempat abad ya. Ya dimana umur-umur kita tuh kayaknya harus udah ada pencapaian gitu loh. Nah itu kan biasanya kan stresnya kayaknya loh ya. Iya, aku bisa ini membenarkan itu. Eh tadi yang Pasti sih. waktu-waktu itu ya, maksudnya di jam berapa, di hari-hari tertentu gitu ta? Di jam tertentu stresnya gitu kah? Iya. Eh tadi ngomongin soal umur ya, aku kan ya baru naik umur ya, umurku Wih. baru berkurang ya di dunia ini. Mm. Terus kemarin tuh ngerasa kayak kayak berubah gitu loh, karate jadi kayak capek banget. Langsung itu sampai ngos-ngosan, itu kayak anjir, itu ada stres sendirinya juga gitu loh, kayak pulang-pulang tuh, ya Allah baru ulang tahun kok langsung gini gitu, itu Kak, stres. Terus ya umurku tuh kan 24, kayak udah pertengahan 20 gitu, bentar lagi tengah 25 pas titik ya, kayak what, aku ngapain aja, apalagi konteksnya aku sekarang masih nganggur, ya dan lainnya, makanya sekarang fokusnya ya konten-konten ini. Terus biasanya jam-jam stresku tuh siang, justru siang, wow. sore. Oh. Karena mungkin karena kebiasaan ya, kebiasaanku malam itu waktu-waktu produktif buat entah ngedit, bikin apa gitu, belajar apa. Nah siang-siang sore ini kayak mood-nya nggak ada, ilang, justru malah rebahan, TikTok-an, dan akhirnya stres sendiri. Dan kadang sama sih kayak Zaki suka tidur siang karena kegabutan dan mungkin ingin melupakan stres itu, gitu sih. Hmm.
Kalau kamu Pip, ada nggak waktu? Kalau aku ini Senin. Kayak ini dulu ya. Dulu aku ingat banget kalau Senin. misalnya pas hari Senin. itu terasa tuh seapel. Bener. Tapi ada hubungannya. Heeh. Kalau kita sekolah sama kuliah ada aktivitas tuh gitu. Itu pasti Senin fase beratnya Iya, kan. Aduh, betul. sekolah gitu-gitu. Namun waktu liburan atau waktu udah lulus skripsian gitu-gitu, aduh Senin gitu yang dulu ada aktivitas sekarang malah mencari aktivitas saya ngapa-ngapain. Dan Senin ke Jumat kan panjang gitu ya. Kalau Ya. Sabtu Minggu ya oke itu emang fasenya tidur-tiduran misalnya gitu. Nah itu sih aku yang bikin aduh ke Senin lagi belum ada apa-apa Jadi, gitu. Itu dulu aku gitu Senin sampai akhirnya kan nyari-nyari kegiatan ya. Aku ingat dulu coba bikin konten, bikin project atau di komunitas sampai bikin rencana. Oh, nanti rencananya di minggu ini tuh ini. Nah, itu kan Senin, dimulai dari Senin sampai Jumat nyusun kegiatannya gitu-gitu. Kalau waktu jamnya yang produktif itu di pagi sih. Aku pagi ke siang. Ini agak unik kalau aku tuh biasanya kalau libur atau lagi nganggur dan sebagainya, itu pasti mandinya mandi aku patok jam 1 gitu. Nah, sebelum jam 1 aku malam. harus jam 1 siang dong. Mandi pagi. Ngapain malam? Oke. Jam 1 siang. Sebelum jam 1 siang ini kegiatan-kegiatan produktif dulu mas, misalnya baca, nulis gitu lah. Nah, mandi habis itu tidur habis itu ya biasanya sih udah sore sama malam tuh udah males ya. Ya paling ya nonton TikTokan gitu-gitu. Hari Kalau Senin. fase umur iya, karena mungkin banyak yang nanyain juga driver. Dulu masih inget zaman-zamannya ini tanya lagi apa. Terus kan kayak inget, oh iya ya belum ngapa-ngapain gitu-gitu. Tapi habis kerja ditanya Wih. nikah bla bla gitu-gitu. Waduh, malah lanjut ya nanyanya. Iya, oh nggak selesai. Kan nanti kapan punya anak gitu. Iya, heeh. Ya, wes. Iya sih. Itu budaya gak sih? Budaya Makanya, kita emang gitu. Standar sosial, guys. anak Wih, sosial. Kamu Zak, kalau aku setiap hari stresnya dah. iya Iya lagi. kalau malam tuh ya malam sebelum tidur. Ya sebelum tidurnya nggak tahu juga tidurnya jam berapa tapi ya. Pokoknya itu kalau tidur kayaknya mikirin banyak gitu. Aku ngapain? Kok aku seharian ngapain gitu loh. Aku seharian udah ngapain aja. Hmm. Terus kok kok kayaknya nggak ada yang nggak nggak ngapa-ngapain gitu aku itu kayak. Jadi kalau malam tuh kayaknya semuanya baru baru diinget tuh di malam gitu loh. Kan juga ya mungkin beda ya sama Gary ya. Gary kan kayak nocturnal, nocturnal hidupnya Batman. ya Batman kan jadi ya kayaknya penghujung hari kan malam gitu loh kayak penutup hari. Jadi gitu malam-malam. Berarti kayak sekarang ini ya. Ya kan sekarang kan lagi gak mau Sekarang lagi tidur. stres. Ini pengalihan stres berarti ya. Enggak mas, aku malah mikirin bridgingnya ini gimana bridgingnya? Ya malah makin stres ya. Lupa. Ya dah, kalau hmm, Aku yang stres. unik tuh yang Afif tadi sih pagi-pagi kayak ya mungkin keberadaan kebiasaan ya kayak nggak bisa aku pagi-pagi lama gitu untuk produktif. Paling
biasanya aku bangun pagi tuh kalau udah maunya, kayak misalkan aku mau lari pagi, oh berarti kan bangun pagi tuh, lari pagi, habis lari pagi kayak masih semangat kan, terus akhirnya, produktif ngapain tapi nggak lama, paling sampai jam 9, jam 10 udah capek tidur, terus bangun sore, kayak percuma gitu loh, terus akhirnya malam seger lagi, kayak serba salah, kayak nggak tidur gitu loh habis kalau bangun pagi ya, kayak siangnya tuh ngantuk pasti. Ya, iya sih, pasti iya. Cuman siang Kamu aku hebat. juga tidur, cuman ya jam 1 itu, jam 2. Ya bentar sih tapi 2 jam gitu. Hmm. Semangat host. Ini kayaknya kamu bakal banyak potongannya deh Mas Ger. Semangat host. Ya semakin Banyak. kamu menunda semakin banyak ini, hei. Buruan, hei. Kan nggak bakal Ya sih. udah nih, mumpung Wih, suara apa tuh guys? hostnya Apa? mau ngomong Apa nih. itu? Suara Apa apa itu? tuh guys? Suara apa tuh guys? Apa tuh? Burung kah? Apa itu? Penolongmu, Hai, penolongmu. hostnya mau lanjut atau mau aku dulu nih? Loh, mbaknya siapa? Kok tiba-tiba muncul? Iya, kok masuk ke studio nggak ngomong-ngomong. Nah, Oh berarti iya. apakah stres itu selalu negatif? Oh. Ini nih, kayak menarik nih. Kayak kalau menurutku sih nggak selalu negatif sih. Karena stres itu kayaknya bisa menjadi pendorong juga, ya nggak sih? Bisa bikin kita ini ya, sadar. Iya, menurutku ya. Iya sih. Sebagai aku expert dalam bidang patah hati, ya harus kuakui hikmah di balik stres ini banyak. Dan ya aku belajar sih dari Afif kayaknya salah satunya. Kayak stres kan cenderung dengan perasaan sedih kan ya, kayak nangis atau ya sedih-sedih lah gitu-gitu. Tapi ya ternyata sedih itu juga bagian dari perasaan gitu. Nggak selamanya kita seneng, nggak selamanya kita sedih. Tapi ya akan terus berganti-ganti tergantung fasenya. Jadi ya walaupun sakit banget ya stres ya, tapi kalau kita udah ngelewatin fase stres itu akan makin strong gitu loh. Betul. Iya. Ada yang bilang gini juga, semakin kita stres ditempa gitu ya, setelahnya itu adalah keberhasilan gitu. Setelah kita mungkin gini, pasti kita ngalamin ini kan, kita ibaratnya pernah ngalamin fase balik ke skripsi ya. Skripsi dengan penuh kestresannya itu. Kita ingat betul stresnya kayak apa, cara nanganinnya seperti apa, leganya kayak apa gitu. Nanti besok-besok kalau ada masalah yang serupa, stres yang serupa, kita juga bisa nanganinnya gitu loh. Kayak udah level up, udah upgrade. Yang stres skripsi aja udah bisa, apalagi cuman ini gitu. Atau Mas Ger misalnya, patah hatinya tadi gitu. Yang patah hati yang sebesar itu udah dilewatin, apalagi ini gitu. Kayak jadi upgrade gitu. Betul. Yang kemarin ceweknya 1, sekarang kenapa nggak 2 gitu. Iya. Katanya udah ganti Ya udah kata-kata. enggak kok guys, Udah. nggak mati rasa guys. Kalau kamu Pip, apakah stres itu? Nah, ini kita langsung ke pakarnya nih. Waduh. Pakar psikolog nih. Apakah stres itu negatif terus? Kalau aku nggak tentu negatif, nggak tentu positif juga. Kadang kita harus tahu negatifnya itu di mananya gitu. Kalau negatifnya itu bikin kita jadi terpuruk, jadi terhambat aktivitasnya gitu-gitu. Jadi bikin kita berjarak sama teman atau apapun lah yang menurut kita itu negatif. Berarti itu kan hasilnya negatif. Cuman bisa jadi positif di baliknya. Nah, orang kadang lupa membalik itu gitu.
dari hal yang terpuruk tadi ke hal yang positif gitu. Karena dari keterpurukan kita bisa sadar sesuatu. Oh, Pak, ini pasti ya kayak di sisi terpuruk kita bisa sadar kalau orang-orang di sekitar kita selalu ada merangkul. Kalau di fase terpuruk kita sadar kita harus mencintai diri sendiri. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa temukan di balik stres. Nah, itu berarti kan stres itu ada positif ada negatifnya gitu. Tergantung kita mau lihat kemana gitu. Ada istilah gini, aku ngutip dari ini tokoh ya, namanya Dimas Dadio Wicaksono. Dalam hidup Oh, kenal. Iya. Aku kenal. Apa tuh? dalam hidup kita itu ada serigala baik, serigala buruk katanya. Jadi kita mau ngasih makan serigala yang mana, yang baik atau yang buruk gitu. Jadi serigala itu pasti ada gitu. Sisi positif, sisi negatif. Kenapa harus serigala? Kucing. Kenapa Pengawal kita ya, kodam. Kodam kita serigala. Itu kan. Manusia serigala. Jadi pengen nyanyi. Jadi apa? Ya, akulah serigala. Iya. Menurut si tadi yang ada suara-suara tadi, menurut si suara tadi, stres tuh gimana? Halo suara, pada ini gimana? Masuk lagi Mbak. Mbaknya siapa ya, Mbak? Mbak Magang boleh? Ya Kak, gimana Kak? Ya, ada fakta unik tentang stres ini atau tidak? Ada dong. Semua fakta ada di sini. Itu bukunya kok tebel Mbak? Oke. Bawa apa aja tuh? Itu rahasia. Semua isinya fakta yang akan diungkapkan malam ini, hari ini. Ini. Jadi tadi waktu kalian ngobrolin tentang pengalaman stres yang kalian rasain gitu tuh, aku baru keinget kalau ada yang namanya stress language gitu kan. Nah, stress language itu, setahu aku, itu tuh gimana caranya tubuh kita merespon suatu ancaman atau masalah gitu. Nah, stress language ini ada 4. Ada fight, ada flight, freeze, sama fawn. Ini mau aku jelasin atau enggak? Iya dong. Boleh. Boleh, secara singkat Mbak. Iya. Oke. Yang pertama itu fight. Nah, kalau fight ini dia tipikal yang kalau dia kena tekanan nih, kena ancaman, dia bakal milih buat langsung ribut gitu. Wah, aku ini. Aku ini. Iya. Cari masalahnya, langsung cari akar masalah. Ribut. Nggak peduli akar masalah, dia kayak langsung emosi aja, langsung meledak-ledak, teriak-teriak. Bahkan Maco. orang yang Serigala. orang yang punya Ya, lanjut. ya kayak serigala yang jahat tadi mungkin ya. Dia langsung emosi aja, langsung gebuk sana, gebuk sini. Bahkan orang yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama masalah ini tuh langsung dia labrak aja gitu. Agak jahat banget. Demi memuaskan emosinya gitu, biar tersalurkan. Gitu. Nah, terus yang kedua ini ada tipe flight. Nah, kalau yang flight ini dia tuh tipe yang denial. Oh, Dia denial karena dia berusaha buat menghindar dari kemungkinan terjadinya konflik. Oh, bukan. Terus yang ketiga ini ada yang namanya tipe freeze. Nah, kalau tipe yang ini biasanya tuh orang yang kalau misalkan kena masalah nih atau kena ancaman gitu, dia tiba-tiba hilang aja gitu dari muka bumi, atau enggak tiba-tiba nggak bisa dihubungin gitu. Dan biasanya jadi kesindir dikit. Biasanya orang yang punya tipe freeze ini dia tuh suka menyendiri
menyendiri gitu, suka tiba-tiba menyendiri, dan kadang dia ngerasa kesusahan buat menyelesaikan konflik yang sedang dia hadapi karena dia menyendiri, dia mau cerita ke seseorang tapi nggak bisa gitu, bingung ngungkapinnya gimana, dia pendem sendiri, bingung sendiri, dan dia juga nggak tahu nih kelarnya kapan, cara nyelesainnya gimana, kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada tipe faun. Kalau yang faun ini dia sebenarnya tuh nggak segan ya buat mengakui kesalahan, buat minta maaf ketika dia terlibat dalam suatu konflik gitu. Nah, tapi negatifnya dia tuh nggak sadar kalau dia tuh minta maafnya tuh secara berlebihan. Karena dia ngerasa dia tuh takut buat menghadapi stres ini sendirian gitu. Nah, bahkan saking takutnya orang yang punya tipe faun ini, dia tuh nggak mau, takut banget buat ngasih pendapatnya. Dia tipe yang kayak iya aja gitu, disuruh ini iya, disuruh itu iya. Walaupun dia nggak srek sebenarnya gitu, karena dia pengen udahlah biar cepet kelar masalahnya, biar aku nggak makin stres. Kayak gitu deh, itu fakta untuk topik hari ini. Terima kasih. Weh, tepuk. Makasih Google. Berarti itu Sama-sama. apa coping-copingnya kah? Yang copingnya gimana? 1, 2 gitu tuh. Respon tubuh itu mungkin ya, kayak otomatis apa kecenderungan tubuh bereaksi. Oh. Iya benar, kecenderungan tubuh untuk bereaksi. Aku kira aku yang flight itu loh. Ternyata kayaknya bukan nih. Aku kira tuh apa? Menghilang dari masalah, kabur dari masalah. Ternyata bukan nih. Yang flight tadi yang flight. Mungkin Mbak produser bisa menilai. Iya, kita masuk yang mana? Serta alasannya. Kaget. Berat ya ini. Kalau boleh tahu jurusan apa Mbak? Nyambung kan ya? Wah, kebetulan saya ilmu ekonomi, Kak. Agak melenceng sih. Pakai rumus bisa lah. Sedang dihitung sih, Kak, ini, maaf Oh ya, Kak, iya, ya. lagi dihitung ya. Ah iya. Lanjut. Iya. Mungkin hostnya bisa lanjut dulu ya, ini kayak saya sambil menghitung. Oh gitu, beneran? biar lebih Oh, iya. Kayak Clash of Champions ya. Iya. Makasih. Ya, monggo. Karena fakta-fakta itu penutup dari podcast ini. Apakah dari kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Pertanyaan lah guys, pertanyaan. Biar nggak gini-gini aja. Kayaknya jelek banget dah. Apa statement akhir? Wah apa tuh? Atau apa yang belum clear dari stres ini apa? Nggak ada dah, udah clear kah? Ya nunggu jawaban dari Mbak produser aja sih. Itu penting tuh kesimpulan. Ya, ini sembaring itu the real kesimpulannya. Oke. Ya udah, statement tadi apa? Statement Afif? Loh semuanya tadi statement katakan. Yang terakhir. Kalau aku stres ini sih ngutip ini aja. Yang tadi tentang dibalik itu. Ada kan kalimat ya sebenarnya di ini ya. Di apa namanya itu? Ya orang Islam pasti tahu lah. Di balik kemudahan di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Ini aku dulu kelas 9 di stres-stresnya ada motivator lah ya, bilang nggak gitu. Di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu. Tapi orang-orang selalu protes kapan kemudahannya itu ada. Padahal dia belum pernah melewati kesulitan itu. Nah jadinya kalau misalnya pengen mendapatkan kemudahan harus melewati proses yang namanya kesulitan. Jadi nikmati kesulitan, stres itu sampai kita dapat yang namanya kemudahan atau kesuksesan. Tuh. Nikmati prosesnya. Betul, nikmati prosesnya. Nah kalau yang bukan Islam gimana?
Yang bukan Islam masuk Islam. Enggak. Bagus. Nah. Itu motivasi ini kok, motivasi umum. Oh, Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. wede. Kadang orang mau loncat step. Nah, ya, itu yang nggak boleh. Harus lewati proses itu. Ah iya, bagus tuh. Aku keris perlu ditempa berkali-kali untuk menjadi keris yang indah. Widih. Baca di mana tuh? Tiba-tiba. Lewat dari apa short YouTube Panji yang ngomong. Itu Artinya. ya itu ya apa ya, kalau kita mau jadi keris ya berarti kita harus siap untuk ditempa berkali-kali biar jadi indah, biar jadi sakti gitu ya harus ditempa berkali-kali gitu, harus dirawat juga itu Dia tajam ya. iya biar iya tajam ada kodamnya gitu. Ada kodam ya. Oke. Aku ya umur segini ya. Kita bilang muda iya, tapi tua juga iya. Dan ini sih yang sering buat aku stres. Keburu-buru waktu. Jadi ingatlah, hidup ini bukanlah balapan. Hidup ini bukanlah perlombaan. Dan yang terakhir, hidup nggak selalu tentang cewek. Widih. Gitu guys. Iya. Masalah muda, masalah tua dan muda itu aku hari baru kerasain lagi kayak kita ini udah tua banget ya, kayak aku ngeliatin teman-temanku tuh udah ada yang istrinya hamil, udah ada yang punya istri, Masya Allah. udah ada yang punya anak, ya Allah, kita Masya Allah. Beneran 50 ini. Ya Iya Allah, bener. tua banget, sumpah. Nah, fakta unik, gimana fakta unik? Kembali Apa kau kalkulasi selesai? Sudah. apa? Itu aku udah Sebenarnya teman-temanku sedang dihitung. Oh masih Dihitung. Maaf ya kak, ini AI-nya masih generasi pertama. Belum Iya, masih beta ini, sabar ya. Iya. Apa lagi yang bisa dibahas guys? Kalian dong. Kalian dong. Atau kita pilih ya, flight atau nanti biar ini yang lainnya ditulis di komentar, bener nggak? Ya kan nggak tahu, kan nggak tahu kita, Pip. Dari yang didengerin tadi. Dari dengerin tadi. Oh, chat, oke. Boleh kita tebak-tebak ke hostnya dulu lah, ke Zaki. Menurut kita apa, Viv? Zaki. Aku lupa lagi dari apa aja. Ada fight enggak? Flight. Apa fight? Freeze sama found. F semua ya. Ini. Oh iya ya. Biar bagus kali ya. Freeze sama udah. Hah? Yang menghindar, yang hilang. Yang kedua apa? Flight yang ngindar konflik. Oh ya, denial tadi. Denial. Terakhir found ngapain found? Yang aneh found minta maaf. Minta maaf berkali-kali tapi jadi nggak tahu salahnya apa mungkin. Biar cepat masuk semacam. Oh ya. Ya Pakku, ayo Pak. Apa? Flight kayak flight. Menghindar dari konflik. Flight. Aku lebih menghindari. Ya menghindar. Ya menghindar. Bukan menghindari konflik. Konfliknya ada. Tapi menghindar. Ya juga sih menghindari. Ya itu menghindari konflik. Ini nih denial kan? Ah betul, flight udah. Mampus ya. Ya flight. Ya berarti aku flight. Kalau Gary apa? 2 sih. 2. Bisa 2.
Dulu freeze. Dulu ya. Freeze. Oh, berarti ada perubahan ya. Sekarang fight. Masa iya? Aku ribut sama siapa? Ribut. Freeze ya, iya freeze nih. Cool. Kalau kata Zaki dulu freeze. Sekarang freeze Kalau juga. kamu, Kalau aku freeze juga. freeze, tetap freeze. freeze. Berarti ngilang terus Mas Kir. Oh, Ya kan ini udah fase stresnya lah, udah selesai. oh iya sih belum stres lagi ya. Belum. Iya, kalau udah parah hilang pasti. Iya. Kalau di episode 1 sih bilangnya kalau ngilang aku paling ke Surabaya, itu udah nggak lagi. Oh iya. Kalau tadi kalau sekarang kalau tiba-tiba di mana berarti stres. Iya, Sekarang mungkinnya cuma kepala. 1 stres saya. Atau Nah, nemanin adek. Afif Susah sih. kalau stres itu dulu. Sekarang nggak tahu masih apa nggak. Dulu waktu dia stres-stresnya banget, mirip yang ceritanya Zaki tadi, suka nanya-nanya ke orang, pendapat orang. Kayak nyari-nyari orang gitu-gitu. Nah, itu termasuk apa tuh? Nah iya, emang ada yang mencakupi language tadi. Flight ya? Bukan, enggak ya? Flight, menghindari konflik, enggak. Pengen nyelesain konflik dengan cara Iya. nanya-nanya. 5 berarti. Iya anjir, nggak lengkap coy. Hebat banget kamu menciptakan language baru. Atau PR ya buat Mbak ini. Iya, Mbak AI, nggak lengkap datanya. Mbak AI. Udah harus selesai sih. Udah. Ini kita bridgingnya udah. Mbak AI di sini Oke. dengan fakta baru. Hah? Tadi karena dengan fakta baru dikit ya. Oke. Apa nih? Nah, jadi waktu research sebenarnya tuh ada 2 sumber gitu yang mengatakan stress language ada 4, ada yang bilang 5 gitu. Dan berhubung teman kita Afif tidak terdeteksi ya dalam kalkulasi stress language tadi. Jadi Mbak AI menemukan ada 1 stress language yang kemungkinan termasuk gitu. Ada. Afif. Apa tuh Mbak AI? Namanya tuh The Fixer. Jadi ini kamu gak ngarang kan? Kayak ngarang banget coba. Kok enggak F? Ini AI loh. Ini AI loh, jangan. Oh iya. Lanjut. AI-nya kan masih beta guys, masih dalam masa percobaan. Jadi kebetulan error. gitu loh. Tapi ini beneran. Ya, Apa The Fixer tuh? Fixer. Jadi tipikal orang dengan stress language The Fixer ini tuh bakal segera bertindak dan mencoba memperbaiki sesuatu. Apapun ketika mereka stres. Bahkan ini mungkin negatif di The Fixer ini. Bahkan ketika bahkan mereka tetap menyelesaikan atau memperbaiki sesuatu yang menurut mereka dari sebuah ancaman atau masalah, padahal sebenarnya itu nggak perlu untuk diselesaikan. Kayak gitu. Amat. Aku kayaknya Fixer deh. Loh. Ya udah aku yang flight. Khusus buat Afif kok dibuat baru ini. Di Fixer ya udah aku ya terima aja. Terima. Aku juga bingung sebenarnya. Daripada nggak ada. Dengerin hasil konklusi dari Mbak AI. Kalau dari hasil konklusinya sebenarnya nggak jauh beda ya dari kesimpulan kalian. Yang Afif tadi udah The Fixer ya, jelas udah nggak perlu dijelasin lagi. Terus buat Kak Gia, buat Gary sama Zaki. Buat Gary sama Zaki nih mirip-mirip. Ya mungkin 11-14 gitu. Gimana?
Kayak ada kecenderungan di tipe freeze, ada kecenderungan di tipe flight juga. Karena menurut kalkulasi Mbak AI di sini, kalian tuh ada kecenderungan buat pengen sendiri dulu gitu. Buat mungkin mencerna gitu ya, kayak oh konfliknya kayak gini, ancamannya kayak gini. Terus mungkin ada bingung ya untuk menyelesaikannya gimana gitu. Bahkan ada juga nih yang hilang sampai berhari-hari, berminggu-minggu beneran nggak bisa dihubungin gitu kan. Tapi di sisi lain, di sisi tipe flight-nya gitu, kalian dari Zaki dan Gary ini juga punya distraksinya masing-masing gitu dari stresnya. Kayak misalkan tadi Zaki tidur waktu siang gitu, kebalikan jam tidurnya. Terus dia main sosmednya di malam hari. Terus Gary juga lebih produktif di malam hari, terus impulsif makan. Seperti itu. Oh. Ini akurat kan ya 100%? Iya, akurat. Akurat. Gila. Sampai Terima. ada 11-14 tuh berarti udah diperhitungkan banget. Ada angkanya loh. Iya, ada 11-14 tuh. Gila. Kira error tadi. Terima kasih Mbak AI. Kasih. Sama-sama. Makasih Mbak AI. Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Nah, dengan Kesimpulan Mbak AI. kesimpulan Mbak AI dan fakta-fakta unik dari Mbak AI itu sekaligus menutup podcast kita pada malam hari ini. Yeay. Boleh lah episode buat comeback, boleh lah comeback guys. Terus apa ya? Apa lagi? Gimana sih? Sudah. Ya. Sampai jumpa di podcast. Udah yang tadi aja udah. Hah? Udah selesai ini berarti. Udah. Oh ya udah. Dadah, bye-bye. Oh, dadah. Dadah, bye-bye. Lanjutin lagi dadah-dadahnya. Tadi belum selesai. Mau dadah lagi ta? Dadah. 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 Ini apa dah?